Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsy Hermanita, MPM 21040011, akan memaparkan materi tentang analisis dan mitigasi bencana vulkanis. Baik, poin pertama yaitu konsep bencana vulkanisme. Bencana vulkanisme terjadi ketika aktivitas gunung berapi menghasilkan erupsi yang dapat menyebabkan berbagai dampak berbahaya seperti aliran piroklatik, awan panas, lahar, dan hujan abu. Konsep dasar ini mencakup yang pertama yaitu proses erupsi. Bagaimana erupsi gunung berapi terjadi dan jenis-jenis aktivitas vulkanik seperti letusan eksplosif dan letusan efusif. Yang kedua, faktor pemicu, yakni penyebab geologis dan geofisika yang memicu aktivitas vulkanik. Misalnya adanya magma yang mendekati permukaan atau tekanan gas yang meningkat. Yang ketiga yaitu daerah rawan. Identifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana vulkanisme dan kerentangannya terhadap berbagai jenis ancaman. Lanjut, poin selanjutnya adalah analisis bencana vulkanisme. Di Indonesia, sebagai negara dengan banyak gunung berapi aktif, analisis bencana vulkanisme penting untuk memahami risiko yang dihadapi. Beberapa aspek analisis yang relevan termasuk yang pertama, sejarah letusan. Catatan sejarah letusan gunung berapi di Indonesia dan frekuensi terjadinya. Yang kedua, pola aktivitas. Pola aktivitas vulkanik di berbagai gunung berapi termasuk level ancaman yang dihasilkan seperti status gunung berapi dari PVMBG. Yang ketiga yaitu pengamatan dan monitoring. Sistem pemetaan dan pengamatan gunung berapi yang ada termasuk peran observatorium, vulkanologi, dan tekanan penginderaan jarak jauh. Lanjut, pada materi selanjutnya adalah analisis penyebab bencana vulkanisme. Penyebab bencana vulkanisme dapat bervariasi dari satu kejadian ke kejadian lainnya, namun ada beberapa faktor umum yang dapat menjadi pemicu. Yang pertama, yaitu aktivitas magma. Peningkatan aktivitas magma di dalam gunung berapi yang dapat menyebabkan tekanan yang meningkat dan potensi untuk erupsi. Yang kedua, patahan bumi. Aktivitas tektonik seperti patahan bumi yang berhubungan dengan cincin api Pasifik yang sering kali menjadi tempat terjadinya erupsi gunung berapi. Yang ketiga adalah gejala awal. Tanda-tanda awal seperti peningkatan kegiatan seismik atau perubahan dalam bentuk dan suhu puncak gunung berapi. Baik, materi selanjutnya adalah analisis dampak bencana vulkanisme. Dalam bencana vulkanisme dapat meliputi kerusakan fisik, sosial, dan ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Analisis dampak ini mencakup yang pertama korban jiwa dan kerusakan fisik. Kerugian langsung seperti hilangnya nyawa manusia, kerusakan infrastruktur, dan kehilangan sumber daya alam. Yang kedua, lingkungan. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan seperti lahar yang merusak tanah pertanian atau hujan abu yang mengganggu ekosistem. Yang ketiga yaitu ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi akibat penutupan bandara, kerusakan properti, dan dampak psikologi pada masyarakat. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana vulkanisme. Upaya mitigasi bencana vulkanisme bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman dari aktivitas vulkanik. Strategi mitigasi yang relevan meliputi yang pertama yaitu evaluasi dan perencanaan darurat. Pengembangan rencana evaluasi yang efektif dan sistem peringatan dini yang responsif. Yang kedua, zonasi bahaya. Penetapan zona-zona bahaya berdasarkan analisis risiko dan perencanaan penggunaan lahan yang tepat di sekitar gunung berapi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda awal erupsi dan cara bertindak yang aman. Yang keempat adalah infrastruktur perlindungan. Pembangunan infrastruktur perlindungan seperti tanggul lahar atau bangunan tahan gempa untuk menanggulangi dampak langsung dari erupsi. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.